BK ini kan ditekankan pada nanti intinya penjurusan itu di kelas 11 ya Pak ya, gitu. Nah untuk nanti PPDB sendiri kan kita sudah ada kuotanya berapa gitu. Nah pertanyaan teknisnya bagaimana sebaiknya guru BK apa yang harus dipersiapkan selain memang kan kalau guru BK kan ada kurikulum sendiri, ada tadi kayak CP ya, capaian pembelajaran kita bagikan angket terlebih dahulu gitu kan. Nah untuk teknis bagaimana buat mengoptimalkan kurikulum Merdeka Belajar ini buat kita sebagai guru BK, apakah nanti guru BK dikasih ruang juga buat masuk ke kelas gitu, kayak tadi kan kayak misalnya nyambungnya ke pelajaran fisika, terus ada misalnya pelajaran ekonomi atau bahasa Indonesia, jadi bisa mengoptimalkan kalau ada sub-sub yang sama disatukan gitu kan Pak ya, yang saya ambil gitu. Apakah dikasih keluasan seperti itu? Karena memang benar sekali tadi kayak generasi alfa itu dia pertama kurangnya rasa kepedulian sama tadi kan akhlak kayak sopan santun, terus unggah-ungguh ya kalau orang kalau orang Jawa gitu. Ya itu aja mungkin yang saya tanyakan Pak. Ya terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Jadi yang pertama jelas tugas guru BK itu kalau boleh saya bilang bertambah banyak ya bertambah banyak pekerjaan. Asesmen diagnostik non kognitif yang selama ini dipegang di BK harus ibu sampaikan juga ke teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain juga harus paham tentang asesmen diagnostik non kognitif. Karena Bapak Ibu kan punya asesmen diagnostik kognitif. Jadi nanti gabungkan asesmen diagnostik non kognitif sama kognitifnya seperti apa. Kemudian yang kedua, dalam pemilihan jurusan di sekolah penggerak saya contohkannya ya Pak ya. Jadi yang sudah terjadi maksud saya. Jadi saya tidak mencontohkan di yang belum terjadi. Di sini saya nggak tahu. Nanti itu di kelompok MIPA, kelompok IPS, kelompok bahasa, ya, kita tidak seperti penjurusan pada hari ini. Jadi anak digiring masuk ke satu mapel. Kalau ini tidak, mereka yang menentukan. Bukan hal yang tidak mungkin. Guru fisika nggak punya murid. Bukan hal yang tidak mungkin nanti pas masuk di kelas 11 tidak ada anak yang belajar biologi. Nggak mau saya belajar biologi karena bertemu dengan gurunya yang memang tidak menyenangkan bagi saya. Jadi saya di beberapa sekolah yang kebetulan saya konsultasi sebagai guru sekolah penggerak, guru penggerak, maka guru itu ngikut naik ke kelas 11. Jadi ketika dia di kelas 11 tidak punya murid, tanggung jawab dia. Kenapa di kelas 10-nya seperti begitu? Ya. Kenapa? Karena nanti di kelas 11, ya. Kalau sekarang kita punya peminatan itu kan IPA, fisika, matematika, biologi, kimia ya, 4 mapel. Diikuti semua kan oleh anak kan? Kalau nanti anak pilih Pak, saya sukanya fisika, saya ambil 10 jam, ngambil fisika 10 jam. Yang lain saya nggak suka, biologi, kimia saya nggak suka, matematika saya nggak suka. Saya ngambil ekonomi 10 jam, 20 jam selesai, karena cuma 20 jam. Atau anak milih nanti fisika 5 jam, biologi 5 jam, ekonomi 5 jam, bahasa dan sastra Indonesia 5 jam, 20 jam. Jadi tawarannya 5 jam 5 jam kali 2 ya. Bahkan di kelompok mapel olahraga yang harus seizin Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, tapi itu anak bisa ngambil mapel olahraga itu 15 jam. Sekarang olahraga berapa jam? 3 jam. Tapi harus seizin Kadistik ya, atau kantor Kemenag gitu nanti. Ini yang terjadi di sana. Lalu peran BK ada di mana? Maka di awal 3 bulan awal itu dicek. Masuk 3 bulan awal kuesioner, lihat anak masuk kemana aja nanti di kelas 11. Dicek nanti. Oh ternyata muridnya banyak yang pilih ke biologi. Oh ternyata muridnya malah pilih banyak ke ekonomi. Nanti dicek lagi 3 bulan kemudian, di kuesioner lagi, dicek lagi. Terus Pak, sampai nanti kira-kira seperti apa posisinya.
Kira-kira begitu ya Bu. Jadi tugas guru BK tentu akan menjadi yang ikut menentukan bagaimana keberlangsungan anak untuk belajar. Lebih pada bimbingan dan konselingnya. Mangga. Kalau kita lihat di pakai mic aja Bun. Makasih Pak Rahmat. Bisa langsung menanyakan. Jadi ini juga Mas saya apa ya, kayak apa sayanya yang nggak ngomong apanya yang nggak jelas kali ya, apa saya lagi error juga ini. Tapi makanya saya bertanya biar kayak error ini tidak Siap Bu. saya berhenti mengajar, karena 4 tahun lagi saya berhenti mengajar, berarti saya berhenti belajar berarti. Masih lama Bu ya. Ya. Kalau tadi kita lihat anak maunya kemana, bisa saja mapel lain itu tidak kebagian sampai kelas 12, begitu ya Pak ya? Nah, terus nanti puncaknya, klimaks dia tamat dari sini, dalam ijazahnya cuma pelajaran fisika aja Pak, gitu. Kimia dan biologinya nggak ada. Betul. Berarti nanti keperguruan tingginya memang sudah dirancang oleh kurikulum Merdeka ini benar-benar dia menjadi astronot, begitu ya Pak? Gini. Jadi begini Bu. Ini anak nih nanti sudah punya target. Di sini yang melanjutkan perguruan tinggi banyak? Banyak. Anak ini targetnya ke kedokteran UI. Maka selama 2 tahun itu dia bisa ngambil 10 jam biologi. Jadi lebih konsen pada mata pelajaran yang akan kemudian hadapi di kemudian harinya dia. Saya ngambilnya teknik ke depan, saya ngambilnya fisika, gitu. Kalau anaknya belum tahu dia mau kemana? Tugas guru BK. Karena anak cita-citanya masih bingung. Makanya di dalam setahun itu kita harus pahamkan. Nih Pak, saya perlihatkan satu aplikasi ya. Ini guru BK juga punya ya aplikasi ini. Sebentar nih Pak, Bu, saya kebetulan sambil menjawab pertanyaan sekdi saya ini. Dia minta file ya. Di BK ada ini nggak? BK punya ini nggak? Ada nanti. Ada di Kemem 371 aturannya. Ini BK punya ini nggak? Multiple Intelligence Test based on Howard Gardner. Di sini muncul Pak. Saya ngisi ini nih, berbagai pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian di bawahnya muncul. Ya, ternyata saya tipenya linguistik. Cek linguistik itu apa? Ternyata kalau linguistik itu jadi writer, jadi lawyer, jurnalis, speaker, trainer. Saya speaker, trainer, memang gitu, pas. Jadi anak kita tes Pak sejak awal. Jadi hari ini itu Bapak dan Ibu jangan mengandalkan dulu juga anak saya waktu di 10 tahun yang lalu itu di kelas 1 belum punya cita-cita. Jangan mengandalkan pada stigma itu, berubah hari ini. Ya. Hari ini itu orang itu sudah melihat berbagai macam cara, berbagai macam kemungkinan. Di kemudian hari ini jadi apa dia? Itu kelihatan dari sini. Cuman jangan berpikirnya cita-cita seperti kita punya cita-cita. Dokter, insinyur. Jangan itu. Banyak sekali Pak. Maka ini bisa mengarahkan nih. Ya. Misalnya kalau ternyata interpersonal, mediator, leader, counselor, politician, educator, ya. Cek ini Pak oleh kita Pak. Kita tuh jadi educator, jadi guru, edukator, edukasi, mengedukasi, cocok nggak sebetulnya kita? Tanya nih pertanyaan-pertanyaan ini pada kita, ya. Sejumlah pertanyaan ini. Kalau ternyata cocok, oh berarti benar kita cocok jadi guru.
Jangan-jangan kita sendiri nggak cocok jadi guru. Gitu, gitu Pak. Oh ya, mau file ini? Oh, mau banget ya. Ini file ini Bapak dan Ibu, tapi mohon maaf. Tapi ini kejadian di beberapa tempat ya. Nggak tahu kalau di Bapak Ibu nanti kan kalau guru madrasah mah beda, punya ilmu lain. Maksudnya gini nih, ini beberapa tempat sudah saya bagikan, ternyata pas ngetik begini, ini pas ngetik begini. Misalnya nih saya, 2, ini nggak keluar, nggak bisa ngetik, ya. Jadi nggak keluar nih angka ini. Nilainya ada di situ ya? Nah, ketika muncul itu nggak keluar ya, nggak bisa ngetik aja, ya otomatis nggak keluar dong nilai di bawahnya. Itu kalau menggunakan office-nya bajakan. Yang diinstalnya 100.000, 150.000 di pinggir jalan. Ya, jadi mohon maaf nih Pak. Jadi nggak jadi minta nih. Siapa tahu? Jadi berarti Pak itu kan kita ketik itu. iya, ini jawabannya ada pilihan macam ini. Angkanya muncul gitu. Ya iya dong. Terus Angkanya deskripsinya ada di sebelah kanannya. ada ya? Ada. Oh gitu. Iya. Bahasa Inggris. Cuman ini bahasa Inggris. Semua. Jangan takut. Ada Google. Ada Google Translate. Ada guru bahasa Inggris, Pak. Ada guru bahasa Inggris. Merdeka. Ayo kita merdeka. Gitu ya. Bapak banyak. Ya. Ini baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seti Dewi, guru biologi Pak. Yang saya tanyakan tadi kalau ada guru yang tidak dapat murid Ya. karena tidak disukai misalnya, berarti tidak ngajar. Lalu hubungannya kan ke sertifikasi ya Pak. Ini kejadian yang seperti dulu ya. Akhir pemilihan LM pernah nih lintas minat. Dulu katanya diserahkan ke siswa, terjun bebas ya buat bocah. Itu ada kelas yang cuma 3 orang. Ya. Terus yang satu banyak, akhirnya disesuaikan. Tapi disesuaikan katanya mengkebiri keminat anak. Nah ini gimana Pak untuk di kurikulum merdeka ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini Bu ya. Ini sebetulnya ya. Ini kan menjadikan tantangan, bukan jadi ancaman ya Pak. Kalau kasus begini itu jangan jadi ancaman buat kita, tapi tantangan. Makanya belajar jadi guru. Berarti kita harus mengubah mindset kita. Jadi kalau hari ini nih ada guru nih masuk ke kelas kemudian merasa guru paling killer. Lihat nih di kelas saya tuh ulangan gak ada, yang nilainya 8 gak ada, 7 paling tinggi. Itu artinya apa? Pelajaran saya itu paling sulit. Itu sudah salah ya. Pola pikirnya salah ya. Jadi mari kita berubah Pak. Kita berubah untuk melakukan proses perubahan itu. Diberikan waktu kesempatan untuk mengubah diri kita. Gitu ya. Jadi terus belajar tuh. Jadi jangan takut ya. Oke? Ada kesempatan. Ya. Maka Ibu Moderator. Silakan. Izin ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosani, guru matematika Pak. Pertanyaan saya, ini kan kita di MAN 22 baru awalan nih Pak, ada sosialisasi tentang kurikulum merdeka. Walaupun secara pribadi mungkin beberapa teman-teman sudah ikut ke SMA juga. Nah di tahun ajaran ini rencananya kan di MAN 22 akan menerapkan kurikulum merdeka ya Pak ya. Yang saya tanyakan mungkin saya gitu khususnya minta tips nih ya Pak ya. Kira-kira sebagai guru dalam menyongsong kurikulum merdeka ini apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu gitu ya Pak. Terkait juga kan bulan Juli itu sebentar lagi gitu Pak. Kalau dulu kan kita bikin perangkatnya itu di awal. Dari akademik udah ayo perangkatnya kumpulin gitu 1 tahun gitu. Nah untuk yang kurikulum merdeka ini nanti teknisnya seperti apa, kemudian CP-CP itu nanti
kita dapatkan dari mana? Apakah ada panduannya begitu Pak, atau kita mengarang sendiri atau seperti apa gitu? Kemudian yang kedua, tadi di struktur kurikulum di kelas 10 itu kan masih umum ya Pak sifatnya ya. Berarti nggak ada lagi lintas minat ya Pak? Kayaknya tadi di paling bawah nggak ada lintas minat ya? Nggak ada kan ya? Kemudian juga di strukturnya itu tidak bicara jam pelajaran tapi dalam 1 tahun, tidak bicara dalam 1 minggu tapi 1 tahun gitu ya Pak ya? Berarti nanti di awal kita tidak lagi bicara tentang minggu efektif ya kalau begitu ya Pak? Karena tadi kan saya lihat beda-beda tuh Pak ya. Ada yang 72 jam, ada yang 108 jam begitu. Kalau di kurikulum sebelumnya kan kita awalan menentukan dulu minggu efektifnya berapa, kemudian kita konversi ke jam masing-masing dari struktur kurikulumnya seperti apa begitu. Nah kemudian untuk kolaboratifnya Pak, apakah ada ditentukan atau bebas, atau sekiranya memang belum memadai untuk kolaboratif, kita masih berjalan seperti kurikulum yang sebelumnya saja, cuman sambil mengikuti pakem-pakem yang ini kan di kurikulum Merdeka. Demikian Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jumlah jam itu ditentukan oleh pemerintah setahunnya, misalnya Ibu ngajar matematika 144 jam setahun, Ibu tetap harus mengukur pada minggu efektif, hari efektif. Jadi harus punya minggu efektif, tapi pemerintah sudah mencanangkan minimal 36 minggu dalam setahun itu diselesaikan. Tetapi nanti di dalam proses pembelajarannya di kelas, Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, Ibu juga mengukur pada waktu yang tersedia dan pada kemampuan anak Bapak dan Ibu. Begitu. Ya. Jadi prinsip-prinsip yang ada di kurikulum 2013 sebetulnya masih kita pakai. Ya. Kurikulumnya berbasis kompetensi masih kita pakai. Ya. Proses penilaian, prinsip penilaian yang kita gunakan akuntabel, ya. Kemudian sohi masih kita pakai. Ya. Tetapi kan dengan kurikulum 2013 katanya guru-guru merasa terbebani berat, begitu kan? Biar nggak terlalu bebannya berat, maka kita kurangi bebannya. Jadi kalau dulu CP, KD, sekarang jadi CP. Tentuin aja Bapak Ibu matematika kira-kira yang cocok di kelas 10 ngajarin apa? Kalau kemarin misalnya fisika dan matematika, itu kan sama-sama ngajar vektor, iya kan? Tapi di fisika itu di semester 1, di matematika di semester 3 ya, atau semester 2 saya lupa. Harusnya yang ngajar vektor itu guru fisika apa guru matematika? Harusnya yang ngajar vektor itu seharusnya lebih dulu guru fisika apa matematika? Yang punya ilmu siapa? Enggak, yang punya ilmu siapa? Matematika apa fisika? Bapak dan Ibu yang punya ilmu vektor itu guru matematika. Jadi yang harus ngajar vektor itu guru matematika. Baru kemudian dipakai di fisika. Maka guru fisika itu pemakai vektor, guru matematika itu pengedar. Vektor maksudnya. Jadi kalau guru matematika ini oknum. Kalau guru matematika ini ngajarin vektornya masih menggunakan vektor A, pakai garis tanda panah, vektor B, nggak apa-apa. Memang itu guru matematika harusnya begitu, dia punya konsep. Tapi kalau guru fisika masih ngajarin vektornya vektor A, vektor B, itu sudah salah. Harusnya fisika itu gunakan misalnya pada permainan Indonesia melawan Thailand, pergerakan pemain sepak bola. Salah satu pemain sepak bola Indonesia, Ronaldo, bergerak ke arah utara sejauh 50 meter, kemudian ke selatan sejauh 20 meter. Itu vektornya sudah diaplikasikan, dipakaikan. Gitu. Gaya dan tekanan di fisika tentu lebih pada aplikasi. Contoh misalnya, kalau hidup jangan banyak gaya, ya nggak banyak tekanan, kira-kira begitu. Ya Bu, jadi kira-kira begitu dalam prosesnya.
Kolaboratif learning dapat dilakukan dengan cara melihat tadi mapal-mapal tadi yang memungkinkan sama. Cuman memang dalam prosesnya kita butuh praktik untuk memunculkan itu. Ya, mungkin suatu waktu nanti kita ketemu lagi. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak, sebagai seorang guru itu dituntut untuk membuat modul Ya. atau bahan ajar ya. Sementara koperasi sudah menyiapkan buku, Pak. Erlangga lagi. Ya. Ya. Nah ini kan artinya tidak apa ya, tabrakan, Pak, tabrakan. Kontraproduktif ya. Nah, kontraproduktif. Ya, ya sebaiknya modul itu aja yang digandakan, ya sehingga kreativitas guru itu berkembang, dipakai oleh siswa. Jadi nggak perlu penerbit Erlangga lagi. Ya. Nah, itu saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Buku dan modul itu beda. Buku dan modul itu beda. Yang pertama, modul itu akan menjadi syarat administrasi bagi Bapak. Syarat administrasi bagi Bapak. Untuk naik pangkat, pakai. Untuk diperiksa oleh kepala sekolah dalam penilaian kinerja guru, dipakai. Jadi modul itu yang mau membuat itu bukan modul pembelajaran, tetapi modul ajar yang Bapak gunakan sebagai acuan Bapak untuk mengajar. Saya di kelas ini ngajarnya sekarang minggu pertama apa, minggu kedua apa. Di koperasi ada buku. Oh, Bapak mau salinkan tuh, dipindahkan semua yang di buku pindahkan ke modul. Ngapa nantinya Bapak? Nah, biarkanlah itu terpisah, buku, modul. Modul itu hanya pegangan Bapak saja untuk Bapak mengajar di dalam kelas. Minggu 1 kayak RPP saya bilang tadi di awal. RPP. Modul ajar itu adalah RPP. Ya. Cuman tadi Bapak Ibu ketika ingin ngajar pakai modul ini ya itu sengaja si modulnya disederhanakan cuma 3 komponen. Gitu. Begitu kira-kira ya Pak. Mudah-mudahan tidak jelas. Gimana Pak? Kan ada buku. Bukunya tadi koperasi sudah jualnya buku Erlangga. Ya udah. Ibu ini mau. Oh, Habibah. Habibah. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ini masalah kurikulum merdeka ini tadi sempat yang saya nyimak itu masalah penjurusan itu kan ada 5 ya kalau nggak salah, itu MIPA, IPS, bahasa, terus olahraga dan satu lagi apa ya, lupa. Oke, terima kasih. Untuk masalah penjurusan ini kan tadi sudah ditanyakan oleh guru BK sendiri. Di sini saya terpikir gini, kalau di situ kan semuanya berbasis ilmu duniawi semuanya, seperti itu kan. Jadi kalau umpamanya kan kalau di madrasah itu kan ada mata pelajaran agama ya, Quran hadis ya, fisik fikih, tafsir ya gitu ya, seperti itu dan lain-lain. Terus kalau di SMA itu kan agama ya secara umum gitu. Jadi kalau seandainya kita kaitkan dengan anak-anak sekarang ya, anak-anak milenial sekarang itu kalau belajar agama itu agak susah. Apakah nanti kalau penjurusan itu semua anak itu umpamanya memilih fisik MIPA aja gitu, terus agamanya di mana gitu loh. Mungkin gitu saja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu sudah mengingatkan bahwa mapal kita itu tetap ada mapal wajib dan mapal pilihan.
Yang tadi itu di atas adalah mapel pilihan. Anak ambil fisika itu pilihan. Ada wajibnya. Apa wajibnya? Agama. Pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, seni, itu wajib. Jumlahnya 22 jam. Enggak dipilih oleh anak gitu, mau wajib diajar. Itu termasuk belajar agama. Oke, Ibu? Nah. Pak, satu lagi Pak, kan saya tadi belum memperkenalkan diri, nama saya Yuni, guru sosiologi. Di jam di kurikulum Merdeka, guru madrasah pulangnya kira-kira jam berapa ya Pak? Makasih. Kalau saya menjawab pertanyaan guru madrasah pulangnya jam berapa, saya nggak bisa jawab. Tapi kalau ibu bapak guru madrasah pulangnya kemana, saya bisa jawab. Ke rumahnya masing-masing. Ya Bu, nanti itu mah jawabannya Bu ya. Oke. Masih ada lagi kalau bisa. Bunda, siapa yang bertanya? Kak Irwan. Oh, siapa bapaknya mau terakhir? Baik, Bapak Ibu terima kasih. Ada 6 orang yang bertanya. Mudah-mudahan sih semakin sebaiknya sih memang workshop ini terus berlanjut karena masih banyak. Tadi juga Bapak belum menjelaskan yang pembelajaran berbasis proyek itu teknisnya nanti seperti apa. Karena kalau untuk struktur kurikulumnya, kalau yang di Kementerian Agama itu dia berpedoman kepada KMA nomor 347 yang dulu mungkin sudah pernah di-share, saya share ulang lagi di grup MAN 22. Jadi insya Allah tetap ada mata pelajaran yang berciri khas madrasah dan juga masih ada untuk peminatan yang agama. Jadi insya Allah yang agama-agamanya tidak hilang. Cuma mungkin permasalahan yang di struktur kurikulum tersebut memang belum mengalokasikan waktu untuk pembelajaran berbasis proyek. Karena kita juga belum jelas Pak teknis pembelajaran basis proyek itu seperti apa. Dan ada beberapa peminatan yang kita belum paham betul teknis mata pelajarannya nanti seperti apa. Dari pemberitahuan yang disampaikan oleh kasih kurikulum dan kesiswaan bahwa memang untuk implementasi kurikulum Merdeka itu kita mengacunya kepada KMA 347. Kemudian implementasinya dilakukan secara bertahap pada setiap jenjang dengan sistem piloting yang nama madrasah akan dipiloting itu ditentukan berdasarkan SK Dirjen Pendis Kementerian Agama. Kemudian madrasah yang telah melakukan pendaftaran IKM tetap menunggu keputusan dari Dirjen Pendis dan kita sudah mendaftar tapi belum keluar SK-nya. Bagaimana kaitannya dengan PPDB? Nah, karena belum dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Agama, maka kuota PPDB masih menggunakan sistem peminatan yang berarti tetap memberlakukan kurikulum 2013. Kemudian apabila di kemudian hari SK tentang penetapan satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka dikeluarkan secara resmi, maka satuan pendidikan yang namanya tercantum dalam SK tersebut akan mengikuti ketentuan dalam kurikulum Merdeka. Jadi kita sekarang dalam posisi wait and see. Jadi posisinya menunggu. Semasa masa menunggu itu apakah kita nanti keluar ke dalam madrasah yang dipiloting, kita tetap melaksanakan kurikulum 2013. Nanti kalau SK-nya sudah keluar, insya Allah informasinya akan terus kami sampaikan kepada para Bapak Ibu Guru. Begitu mungkin ya Pak. Bapak sebelum menutup mungkin ada closing statement dari Bapak kepada kita semua. Disilakan. Yang jelas yang pertama,
tentu tugas kita lah untuk menciptakan generasi-generasi Islam yang terbaik ya Pak. Tugas kita yang utama. Yang kedua, marilah kita untuk selalu bermuhasabah, refleksi, ya, introspeksi diri terkait dengan berbagai macam kemampuan yang kita miliki untuk menghadapi anak-anak kita yang luar biasa pada saat ini. Yang terakhir mungkin kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita mandi lagi. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti Bapak dan Ibu. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan laporkan saya ke polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber, Bapak Ibu untuk